Perkenalkan, nama saya Ewangelia Tasya dengan NIM 251011030016. Dan saya Aurelia Kirsten Salpudi dengan NIM 251011030026. Nah teman-teman, kami berdua berasal dari kelas B Matematika Angkatan 2025. Dan saat ini kami mau membuat video mengenai motor listrik dari mata kuliah Fisika Dasar. Selamat menyimak teman-teman. Semoga mengerti teman-teman. Apa itu motor listrik? Nah, jadi teman-teman, motor listrik adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi gerak atau mekanik. Hasilnya berupa putaran pada poros yang biasa digunakan untuk menggerakkan mesin, kipas, roda, dan lain-lain. Ini adalah kebalikan dari generator yang mengubah gerak menjadi listrik. Nah teman-teman, apa sih prinsip dasar dari motor listrik? Berdasarkan hukum fisika, kawat berarus listrik yang diletakkan di dalam medan magnet akan mendapatkan gaya dorong. Gaya ini disebut gaya Lorentz. Interaksi antara medan magnet dan arus listrik inilah yang menciptakan putaran. Intinya, magnet senama akan tolak-menolak dan magnet beda nama akan tarik-menarik. Tarikan dan tolakan itu yang membuat bagian dalam motor berputar terus-menerus. Bagian utama motor listrik. Nah, teman-teman, semua motor listrik jenis apapun memiliki dua bagian utama. Yang pertama adalah stator atau bagian dalam. Stator memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, bagian luar yang diam dan tidak bergerak. Yang kedua, berfungsi menghasilkan medan magnet tetap. Yang ketiga, terdiri dari inti besi dan kumparan kawat tembaga. Dan yang terakhir, berfungsi sebagai kerangka dan penopang motor. Yang kedua ada rotor atau bagian yang berputar. Nah teman-teman, rotor ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, bagian di tengah yang berputar dan terhubung ke poros. Yang kedua, disinilah gaya putar dihasilkan. Yang ketiga, pada motor AC jenis induksi, bentuk kumparannya seperti sangkar tupai. Dan yang terakhir, porosnya yang nantinya memutar beban di luar. Yang ketiga, poros atau as motor. Batang besi yang kokoh dan keras yang menembus bagian tengah motor. Poros terpasang kuat menyatu dengan rotor. Tugas utamanya adalah menyalurkan tenaga putaran dari rotor keluar motor. Ke poros inilah kita memasang baling-baling, roda, katrol atau sabuk penggerak. Yang keempat, ada komutator dan sikat karbon. Nah, ini khusus untuk motor arus searah atau DC. Nah, keduanya adalah pasangan komponen yang sangat unik dan penting. Komutator terpasang di ujung rotor berbentuk cincin, belah atau lempengan tembaga terpisah. Fungsinya adalah sebagai saklar pembalik arus. Saat rotor berputar, komutator membalik arah arus yang masuk ke gulungan rotor, sehingga kutub magnet rotor selalu berubah dan putaran tidak berhenti. Sikat karbon terbuat dari bahan karbon yang lunak dan konduktif, menempel erat pada permukaan komutator yang berputar. Sikat ini berfungsi sebagai jembatan penghubung listrik dan sumber luar menuju komutator dan masuk ke rotor. Karena bahannya karbon, sikat ini bisa bergesekan terus-menerus tanpa merusak komutator. Meskipun lama-lama sikat ini akan habis dan perlu diganti. Nah, catatan, pada motor arus bolak-balik atau AC seperti kipas angin rumah, seringkali tidak ada komutator dan sikat karbon karena pembalikan arus sudah terjadi secara otomatis dari aliran listrik PLN itu sendiri. Yang kelima ada kumparan kawat. Nah, biasanya menggunakan kawat tembaga yang dilapisi isolator tipis. Tembaga dipilih karena penghantar listrik yang sangat baik. Semakin banyak lilitan kawat, biasanya medan magnet yang dihasilkan akan semakin kuat dan tenaga motor pun semakin besar. Yang keenam, bantalan atau biring. Bagian berbentuk cincin dengan bola-bola besi di dalamnya terpasang di ujung poros dan penyangga kerangka.
Fungsinya sangat krusial, mengurangi gesekan saat proses berputar. Tanpa bantalan, poros akan bergesekan langsung dengan besi kerangka, menimbulkan panas berlebihan, suara bising, dan keausan yang cepat. Bantalan membuat putaran menjadi halus, lancar, dan awet. Yang ketujuh, rumah motor atau kerangka. Bagian luar yang melindungi semua komponen di dalamnya dari debu, air, benturan, serta menahan semua bagian agar tetap pada posisinya. Biasanya terbuat dari besi tuang atau aluminium yang kuat namun ringan. Teori dasar fisika motor listrik. Di balik gerakan motor listrik ada hukum-hukum fisika yang sudah dibuktikan kebenarannya. Memahami teori ini akan membuat kita paham mengapa motor bisa berputar, kemana arah putarannya, dan seberapa besar tenaganya. Ada hukum induksi elektromagnetik dari Michael Faraday. Nah, ilmuwan bernama Michael Faraday menemukan bahwa hubungan erat antara listrik dan magnet. Hubungan ini menyatakan jika kawat penghantar dialiri arus listrik dan berada di dalam pengaruh medan magnet, maka pada kawat tersebut akan timbul gaya magnetik yang mendorong kawat bergerak. Besarnya gaya yang dihasilkan dihitung dengan rumus F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Nah, keterangan F adalah besar gaya, satuan Newton, B adalah kuat medan magnet, satuan Tesla, I adalah kuat arus listrik, satuan ampere, L adalah panjang kawat penghantar atau satuan meter, dan theta adalah sudut pertemuan antara arah arus dan arah medan magnet. Gaya paling besar terjadi saat sudutnya 90 derajat atau 30. Dari rumus ini kita tahu semakin kuat arusnya, semakin kuat magnetnya atau semakin kuat panjang kawatnya, maka semakin besar pula tenaga putaran yang dihasilkan oleh motor. Yang kedua, aturan tangan kiri Fleming. Ini adalah cara paling mudah untuk menentukan arah gerakan motor listrik. Ditemukan oleh John Ambrose Fleming. Caranya, bentangkan 3 jari tangan kiri Anda, jempol, telunjuk, jari tengah, sehingga ketiganya saling tegak lurus satu sama lain. Telunjuk menunjuk arah medan magnet atau dari kutub utara ke selatan. Jari tengah menunjuk arah arus listrik atau masuk ke atau keluar dari kawat. Yang terakhir, jempol, arah yang ditunjuk adalah arah gaya atau gerakan putaran motor. Dengan aturan ini, kita bisa memprediksi apakah motor akan berputar ke kanan atau ke kiri, hanya dengan melihat arah magnet dan arah aliran listrik. Yang ketiga ada hukum Lorentz. Sering disebut sebagai gaya dasar yang bekerja pada motor listrik. Hukum ini menyatakan bahwa muatan listrik yang bergerak di dalam medan magnet akan mengalami gaya. Pada motor listrik, muatan yang bergerak adalah elektron di dalam kawat, dan gaya yang dialirkan itulah yang menggerakkan seluruh putaran. Jenis-jenis motor listrik. Nah, teman-teman, motor listrik dibagi berdasarkan sumber listriknya. Yang pertama ada motor arus searah atau DC. Nah, sumber energinya berasal dari baterai, aki, dan panel surya. Bisa disimpulkan tegangannya tetap. Motor arus searah atau DC memiliki beberapa ciri, yaitu putaran mudah diatur dan tenaga besar saat mulai bergerak. Motor arus searah DC juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada seri, itu tenaga paling besar, biasanya untuk kereta, kran, dan alat berat. Yang kedua ada sun, putarannya lebih stabil, biasanya untuk mesin, bubut, dan bor. Yang ketiga ada kompon, biasanya gabungan dari keduanya, yaitu sun dan seri. Nah, kekurangan dari motor arus searah atau DC yaitu ada sikat karbon yang cepat aus dan perlu perawatan rutin. Nah, yang kedua, motor arus bolak-balik atau AC. Nah,
Sumber listriknya berasal dari listrik PLN generator dengan tegangan berubah arah. Nah, paling banyak dipakai di dunia, sekitar 80%. Nah, motor listrik arus bolak-balik atau AC memiliki beberapa jenis. Yang pertama, motor induksi. Nah, motor induksi sederhana, mudah, awet, arus di rotor timbul otomatis akibat induksi magnet. Dipakai di kipas, pompa air, mesin pabrik. Yang kedua, motor sinkron. Motor sinkron kecepatan sangat tepat. Dipakai di mesin presisi besar. Yang terakhir adalah kelebihan, motor arus bolak-balik atau AC. Tanpa disikat karbon, minimum perawatan, tahan lama. Yang ketiga ada motor universal. Nah, motor universal ini biasa pakai arus AC ataupun DC. Biasanya ukurannya kecil, putarannya sangat tinggi. Contohnya blender, bertangan, dan penyedot debu. Cara kerja sederhana motor listrik. Yang pertama, cara kerja motor DC. Nah, 1. Arus masuk lewat sikat karbon ke kumparan rotor jadi magnet. Yang kedua, magnet rotor bertemu dengan magnet stator, terjadi tarik-menarik dan tolak-menolak. Yang ketiga, saat hampir sejajar, komutator membalik arah arus, kutub magnet berubah posisi. Yang keempat, akibatnya gaya tarik-tolak terjadi lagi dan putaran terus berlanjut. Yang kedua, cara kerja motor induksi AC atau yang paling umum. Yang pertama, arus AC masuk ke stator, menciptakan medan magnet berputar. Yang kedua, medan yang berputar ini memotong batang-batang di rotor, timbul arus listrik di rotor secara otomatis atau induksi. Yang ketiga, rotor jadi magnet juga, lalu tertarik mengikuti putaran medan magnet di stator. Yang keempat, rotor berputar, tapi selamanya sedikit lebih lambat dari medan magnet. Selisih ini disebut slip. Kalau sama cepat, tidak ada gaya dorong lagi. Perbandingan singkat motor listrik. Yang pertama, motor DC putaran gampang diatur, sedangkan motor AC putaran sulit diatur. Yang kedua, motor DC perawatan agak sering atau sering disikat, sedangkan motor AC hampir tanpa perawatan. Yang ketiga, motor DC harga lebih mahal, sedangkan motor AC lebih murah dan kokoh. Yang keempat, motor DC tenaga awal besar, sedangkan motor AC tenaga awal biasa. Dan yang terakhir, motor DC cocok untuk mobil listrik dan alat besar, sedangkan motor AC cocok untuk rumah, pabrik, peralatan umum. Penerapan dari motor listrik. Nah, di mana motor listrik ini dipakai? Yang pertama ada di rumah, seperti pada kipas, kulkas, mesin cuci, dan pompa air. Yang kedua, dipakai di bidang industri. Biasanya konveyor, mesin produksi, dan pompa besar. Yang ketiga, dipakai pada transportasi. Biasanya mobil listrik, motor listrik, dan kereta api. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, motor listrik adalah jantung dari hampir semua peralatan bergerak pada zaman sekarang. Nah, motor DC dipilih kalau butuh kendali kecepatan dan tenaga besar. Sedangkan motor AC dipilih kalau butuh kekuatan, keawetan, dan biaya murah. Nah, teknologi ini terus berkembang menjadi motor tanpa sikat atau BLDC yang lebih efisien dan menjadi kunci utama dalam transisi energi bersih saat ini. Oke teman-teman, sekian penjelasan tentang motor listrik dari kami berdua. Semoga teman-teman dapat memahami penerapan motor listrik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.